Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Inovatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Henry Rialdi. Yang kami hormati, para narasumber dan moderator, para pejabat dan pegawai lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, serta para peserta yang merupakan pelaku di industri jasa keuangan. Selamat siang dan selamat datang dalam sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2025 tentang tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan. Hari ini Kamis 29 Januari 2026. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan kepada Bapak Henry Rialdi dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya hari ini kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi POJK nomor 39 tahun 2025 tentang tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan secara online melalui Zoom meeting ini. Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan bahwa setiap pengaturan yang ditetapkan dapat dipahami secara utuh, diterapkan secara konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku di sektor jasa keuangan. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, POJK nomor 39 tahun 2025 ini telah diundangkan tanggal 22 Desember 2025 dan disusun untuk menyempurnakan pengaturan sebelumnya mengenai penagihan sanksi administratif berupa denda. Penyempurnaan ini dilakukan agar mekanisme penagihan SABD menjadi lebih jelas, terukur, dan selaras dengan pengaturan terbaru mengenai pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan lain. Dengan berlakunya POJK ini, maka pengaturan terdahulu mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga seluruh proses penagihan SABD di sektor jasa keuangan ini mengacu pada POJK nomor 39 tahun 2025. POJK ini juga merupakan bagian dari harmonisasi kebijakan dengan ketentuan yang lebih baru, khususnya Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2024, serta POJK nomor 2 tahun 2025. Sehingga diharapkan tidak terdapat lagi perbedaan pengaturan antara rezim penagihan, sanksi, dan rezim pungutan, serta penerimaan lain. Bapak dan Ibu sekalian, sejalan dengan bahan yang akan dipaparkan dalam sosialisasi ini, pembahasan POJK nomor 39 tahun 2025 akan difokuskan pada 3 pengaturan utama yang memiliki implikasi langsung bagi pelaku industri jasa keuangan, yaitu pertama, pengaturan mengenai pembayaran dahulu dalam hal pengajuan keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran atau lebih bayar SABD, termasuk mekanisme pengajuan, kelengkapan dokumen, serta jangka waktu pengembalian yang ditetapkan secara tegas dalam POJK ini. Kedua, optimalisasi penagihan SABD, khususnya melalui pengaturan bertahap surat teguran, pengenaan bunga, serta penambahan
tautan informasi data piutang dalam sistem layanan informasi keuangan, dan pencatatan rekam jejak pihak dalam sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penagihan. Ketiga, pengaturan mengenai penyelesaian piutang macet, termasuk di sini kewenangan OJK untuk melakukan penyelesaian piutang macet secara mandiri apabila piutang tersebut tidak memenuhi kriteria untuk diserahkan kepada panitia urusan piutang negara. Melalui pengaturan tersebut, POJK nomor 39 tahun 2025 diharapkan dapat mendorong kepatuhan yang lebih baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri jasa keuangan dalam memenuhi kewajiban administrasi. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya Bapak dan Ibu akan mendapat pemaparan yang lebih rinci mengenai ketentuan dalam POJK nomor 39 tahun 2025 sesuai dengan materi yang telah disusun, termasuk penjelasan mengenai alur penagihan, pengembalian kelebihan pembayaran, serta penanganan piutang macet. Kami berharap melalui sosialisasi ini, para pelaku industri jasa keuangan dapat memahami pengaturan yang baru secara komprehensif, sehingga implementasi POJK nomor 39 tahun 2025 dapat berjalan secara efektif dan konsisten. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya memasuki pemaparan materi yang akan dimoderatori oleh Asisten Direktur Senior Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Keuangan Derivat dan Bursa Karbon OJK kepada Bapak Junaidi Cerdas Tarigan. Kami silakan. Terima kasih Mbak Lentini, selamat siang. Terima kasih izin Pak Henry, Bapak Ibu, para narasumber, kemudian Bapak Ibu peserta sosialisasi PJK 39 tahun 2025 tentang tata cara penagihan sanksi administratif bidang sektor jasa keuangan di siang hari ini. Baik, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan Pak Henry adanya latar belakang begitu ya Bapak Ibu perubahan atas PJK ini di mana ada temuan di mana ada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan PP 411 dan PJK 2 di internal OJK sehingga tata cara penagihan sanksi kemudian kami sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan di sana. Baik, siang hari ini hadir bersama saya Junaidi Tarigan yang siang ini akan menjadi moderator di dalam sosialisasi PJK 39. Mungkin kami panggilkan Pak Bintang Prabowo selaku manajer senior pada Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, kemudian Bapak Indra Setiawan, manajer senior pada Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, serta Ibu Nisau Patona, Dayati, asisten manajer media pada Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal. Kami kepada para narasumber kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Henry, yang kami hormati Pak Jun, dan Bapak Ibu para narasumber, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah mengikuti sosialisasi POJK 39 tahun 2025. Mohon izin untuk dapat memaparkan materi terkait sosialisasi ini. Mohon izin berikutnya. Oke, sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Henry dan juga Pak Jun, terdapat dua latar belakang besar dengan penerbitan POJK nomor 39 tahun 2025 ini. Latar belakang pertama adalah terbitnya PP 41 tahun 2024 tentang rencana kerja dan anggaran OJK dan juga pungutan di sektor jasa keuangan. Di sini di PP ini memang ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan di POJK lama, yaitu POJK 4 2014. 4 hal yang harus disesuaikan hingga
dibuatlah peraturan perubahannya ini adalah yang pertama terkait terminologi pungutan, di mana denda di sektor jasa keuangan tidak lagi termasuk pungutan, melainkan termasuk dalam penerimaan lainnya. Yang kedua, terkait pengkategorian piutang macet, di mana penerimaan lainnya tidak dibayar apabila tidak dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah diupayakan penagihan secara optimal, maka baru dapat dikategorikan sebagai piutang macet. Lalu yang ketiga, terkait penagihan atas piutang macet. Nah, di penagihan atas piutang macet ini tidak hanya dilimpahkan kepada PUPN, tetapi terdapat kewenangan baru di mana OJK dapat melakukan penagihan piutang macet secara mandiri. Dan yang terakhir adalah adanya batas waktu permohonan pengajuan kelebihan pembayaran yang dimana diatur sesuai dengan PP 41 tahun 2024 tersebut. Lalu alasan kedua terkait dengan adanya perubahan POJK 39 tahun 2025 ini adalah telah ditetapkan juga POJK nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pelaksanaan pungutan di sektor jasa keuangan dan penerima lainnya, di mana dalam peraturan tersebut mengecualikan dan memandatkan bahwa pengaturan terkait tata cara penagihan atas penerimaan dari sanksi administratif berupa denda untuk dapat diatur secara tersendiri. Oke, mohon izin berikutnya. Nah, ini adalah riwayat pengaturan untuk POJK terkait dengan tata cara penagihan sanksi administratif denda di sektor jasa keuangan. Yang pertama ada POJK 4 tahun 2014, ada POJK 7 2015, ada POJK 26 2018, dan juga POJK 36 2020. Nah, ke seluruh POJK tersebut dengan terbitnya POJK 39 tahun 2025 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Mohon izin berikutnya. Adapun untuk pokok pengaturan, yang pertama terkait dengan kewajiban pembayaran. Pelaksanaan pembayaran SABD wajib dilakukan paling lama 30 hari setelah surat SABD ditetapkan. Nah, ini adalah pengaturan yang lama. Nah, di pengaturan yang baru, selain adanya kewajiban pembayaran 30 hari setelah surat SABD ditetapkan, terdapat denda bunga keterlambatan sebesar 2% per bulan dan paling banyak 48% dari jumlah SABD yang ditetapkan, dan keterlambatan pembayaran bunga tidak lagi dikenakan sanksi denda dan atau bunga. Salah satu alasan perubahan tersebut adalah untuk harmonisasi dengan POJK 2 yang menegaskan keterlambatan pembayaran bunga tidak lagi dikenakan bunga. Berikutnya mohon izin. Lalu, pokok pengaturan berikutnya adalah terkait dengan adanya upaya optimalisasi penagihan. Mohon izin Bapak Ibu, apabila di pengaturan lama dalam hal suatu pihak tidak melakukan pembayaran atas sanksi administratif berupa denda, maka akan menerima surat teguran pertama beserta pengenaan bunga dan juga surat teguran kedua. Nah, pada pengaturan POJK 39 2025 yang baru ini akan terdapat antara lain 5 jenis tindakan yang mungkin akan diterima para pihak yang tidak melakukan pembayaran atas SABD tersebut. Yang pertama adalah sama, surat teguran pertama dan pengenaan bunga. Yang kedua adalah surat teguran kedua. Yang ketiga adalah adanya surat teguran ketiga. Ini adalah hal yang baru di mana ada perintah dari OJK nanti untuk segera melunasi denda beserta bunga paling lama 30 hari setelah berakhirnya jangka waktu surat teguran kedua. Lalu yang keempat yang baru, dalam hal surat teguran 1, 2, 3 tetap tidak dilakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda tadi tidak dilakukan, maka pihak yang tidak melakukan pembayaran tersebut akan ditambahkan informasinya dalam tautan yang akan kami cantumkan di dalam SLIK dan juga sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan setelah berakhirnya jangka waktu surat teguran ketiga. Lalu yang terakhir 5, dalam hal 1, 2, 3, 4 tadi juga tidak dilakukan, OJK sebenarnya dapat mengenakan sanksi administratif tambahan selain denda dan atau tindakan tertentu. Paling lama 1 tahun sejak surat sanksi denda ditetapkan. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dikenakan OJK antara lain sebagai berikut, mulai dari peringatan tertulis, penurunan tingkat kesehatan, pembatalan hasil PKK, pembatasan produk dan atau layanan atau kegiatan usaha, perintah penggantian manajemen, pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela, pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan, larangan untuk menerbitkan produk dan melaksanakan aktivitas baru, pembukuan produk dan atau layanan, dan atau kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan atau yang terakhir bisa jadi pencabutan izin orang perorangan. Oke, adapun untuk slide berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Bapak Indra Setiawan. Silakan Pak Indra, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Bintang. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi, izinkan saya melanjutkan pemaparan. Ini selanjutnya terkait dengan pokok pengaturan terkait keberatan atas SABD, ini adalah sanksi administratif berupa denda ya Bapak Ibu.
Nah, jadi di pengaturan sebelumnya yang kita ketahui tadi yang disampaikan oleh Pak Bintang bahwa di POJK 4 sebelumnya itu dalam hal terjadi atau ada permohonan keberatan atas sanksi denda yang diberikan, maka OJK melakukan penangguhan pembayaran sanksi denda tersebut terlebih dahulu gitu ya, sampai menunggu keputusan atas keberatan. Nah, ini juga menjadi poin yang perubahan dalam POJK 39 ini, bahwa saat ini jadi pihak yang ingin mengajukan keberatan atas sanksi denda yang diberikan, maka syaratnya harus mengajukan pelunasan terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian nanti dalam hal keputusan keberatan memberikan keputusan menerima permohonan keberatan atau menerima sebagian sehingga ada kelebihan pembayaran ke OJK, maka akan dilakukan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan surat tanggapan atau keputusan keberatan dari OJK. Di lain sisi, jadi apabila permohonan keberatan tersebut gitu ya kemudian memutuskan bahwa terdapat sanksi denda yang lebih besar gitu ya dari sanksi yang ditetapkan sebelumnya, maka mekanisme upaya penagihannya itu kembali atau sama seperti yang dipaparkan di slide sebelumnya. Jadi wajib dibayarkan kepada OJK kekurangan pembayarannya dengan mekanisme upaya penagihan. Tadi kalau belum dibayar maka akan ada teguran 1, teguran kedua, kemudian teguran ketiga. Setelah itu juga nanti dapat dimasukkan ke tautan SLIK ya, ke tautan SLIK dan sistem pengawasan di OJK juga. Kemudian juga dapat diberikan sanksi tambahan dan selanjutnya bisa dilimpahkan ke PUPN dan penagihannya oleh negara gitu ya Bapak Ibu. Kemudian terkait mekanisme keberatannya sendiri, nah ini juga saat ini itu diatur pada masing-masing bidang sektor ya Bapak Ibu ya, jadi masih seperti biasa. Nah, dapat saya sampaikan di sini ini memang menjadi poin perubahan dalam POJK 39. Nah, mungkin sebagai informasi saja ini juga pelaksanaan terkait dengan pembayaran terlebih dahulu ini juga dilaksanakan salah satunya gitu ya di Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam hal pengajuan keberatan maka perlu dilakukan pembayaran atau pelunasan terlebih dahulu. Baik, mungkin next slide. Nah, ini menyambung terkait dengan pokok permohonan keberatan tadi. Nah, ini menyambung ke pengembalian kelebihan pembayaran. Jadi di dalam POJK 39 ini memang sebagai implikasi gitu ya Bapak Ibu dari diterbitkannya PP 41 tahun 2024 terkait dengan rencana kerja anggaran dan pungutan atau penerimaan lainnya di sektor jasa keuangan. Itu memang kita selaraskan bahwa dalam hal nanti adanya permohonan keberatan yang kemudian mengakibatkan keputusannya mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran di OJK, maka itu prosesnya akan dilakukan melalui pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dengan beberapa persyaratan. Jadi yang A ini, yang pertama adalah adanya surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan surat sanksi yang pernah dikenakan atau dan keputusan keberatan atas sanksi denda yang diajukan atau adanya putusan pengadilan terkait dengan sanksi denda yang dikenakan. Kemudian juga nanti dalam permohonannya juga perlu disampaikan bukti pembayaran atas sanksi denda yang pernah dilakukan sebelumnya dalam rangka mengajukan keberatan, lalu juga menyampaikan nomor rekening tujuan pengembalian dana. Nah, sehingga nanti proses pengembalian kelebihan pembayaran ini akan dilaksanakan oleh OJK itu paling lama 10 hari kerja setelah dokumen-dokumen tadi dinyatakan lengkap. Kemudian juga terkait dengan batas waktu permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ini, jangka waktunya diatur pada PP 41 ya, PP 41 dan
POJK nomor 2 tahun 2025 terkait dengan tata cara pelaksanaan pungutan di OJK. Mungkin itu next. Ya, mungkin demikian hal-hal yang menjadi perubahan dari POJK yang sebelumnya diatur di POJK 4 yang diubah terakhir di POJK 36, yang kemudian sekarang diatur tambahannya ya atau berbeda di POJK 39. Mungkin itu dari kami paparannya. Pak Jun, kami kembalikan ke Pak Jun selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Bintang, Pak Indra. Ya, Bapak Ibu memang POJK ini secara substansi memang tidak cukup banyak gitu ya, tapi tadi sudah dijelaskan cukup singkat dan padat oleh Pak Bintang dan Pak Indra. Tapi mungkin masih ada mungkin pertanyaan ataupun respon tanggapan atau hal yang perlu dikonfirmasi kepada kami di OJK terkait dengan POJK 39 ini. Kalau di Q&A kami lihat ya Bapak Ibu kami akan segera mengirimkan bahan setelah acara sosialisasi berlangsung. Ya, ini mungkin sebelum Ibu ada yang resen, mungkin sebelum Ibu nanti saya bacakan. Ini dari Pak Muhammad Khalidin, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya Pak Bintang, Pak Indra, untuk permohonan keberatan sanksi atas denda diajukan kemana nih, gitu ya? Bisa diinfokan nama departemen atau direktorat ini. Mungkin kita butuh tambahan informasi nih Pak Khalidin ya. Bapak izin ini bergerak selaku apa gitu ya Pak? Apakah perusahaan efek kah gitu ya? Atau bank atau lembaga pembiayaan atau apa nanti mungkin boleh tambahkan di sini ya Pak. Nanti akan tergantung Pak sebenarnya. Oh perusahaan efek. Kalau perusahaan efek berarti pasar modal ya Pak Holidin ya. Itu mungkin bisa ditambahkan Pak Bintang, Pak Indra, pun bisa. Kemana nih kalau perusahaan efek tadi ada yang resen. Silakan Ibu tadi kalau kami tidak salah, silakan kalau yang resen. Pak Imran, silakan Bapak. Halo, selamat sore, Pak. Sore Pak Imran, silakan Ya, Pak diajukan Pak, saya pertanyaannya. Imron dari KT Akilat, Pak, atau PT Pendanaan Teknologi Nusa, Pak. Iya, Pak Imran, silakan Ya, Bapak. ada beberapa hal sih, Pak. Jadi di sini kan kami sebagai tim desk collection, Pak ya. Jadi kami mau menanggapi sedikit atau mau bertanya terkait dengan peraturan PJK ini yang baru, Pak ya. Yang pertama itu adalah jadi dalam konteks POJK ini, Pak, bagaimana ekspektasi OJK terhadap peran fungsi collection agar tidak hanya reaktif terhadap sanksi, tapi proaktif mencegah terjadi sanksi, Pak. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah OJK memiliki indikator atau best practice tertentu yang dapat dijadikan benchmark, Pak, oleh collection dalam memastikan kepatuhan sebelum sanksi dikenakan, Pak. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak, yang ketiga, saya 3 pertanyaan saja. Yang ketiga adalah bagaimana OJK memandang keseimbangan antara efektivitas penagihan dan prinsip perlindungan konsumen dalam implementasi POJK ini, Pak. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih Pak Imran. Iya, baik. Ada lagi Bapak Ibu bisa disampaikan satu lagi ya mungkin kita tunggu di termin ini. Kalau ada pertanyaan, respon, masukan kami persilakan Bapak Ibu. Atau mungkin kita jawab dulu ya Bapak Ibu ya nanti sambil menunggu beberapa pertanyaan baik yang di Q&A ataupun yang secara langsung. Mungkin kami persilakan Pak Bintang, Pak Indra, Bu Nisa. Siap. Baik, terima kasih Pak Jun. Nanti mohon izin Pak Indra, Bu Nisa, kalau ada tambahan boleh ya. Untuk yang pertanyaan pertama, kepada mana disampaikan Pak apabila tadi disampaikan kalau
Perusahaan efek kan berarti bidangnya pasar modal ya Pak ya. Untuk bidang pasar modal kita ada Direktorat Keberatan dan Pengendalian Kualitas. Nanti tujuan pengajuan keberatan dapat disampaikan kepada direktorat tersebut. Lalu yang kedua ini mohon izin nih dari Pak Imron terkait dengan konteksnya koleksinya Pak ya dari PT Pendanaan Teknologi Nusa. Mohon izin Pak kita sedikit meluruskan dulu. Untuk konteks POJK ini adalah penagihan atas sanksi administratif Pak. Maksudnya ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan, bukan terkait dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan kepada konsumennya. Jadi kita harus sedikit membedakan nih antara penagihan di dalam konteks POJK ini dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan kepada konsumen. Nah, ini ada penagihan yang dilakukan dalam hal pihak dalam hal ini lembaga yang diawasi OJK mendapatkan sanksi administratif dan dalam hal pihak tersebut tidak melakukan pembayaran. Nah, ini adalah konteks yang ada di dalam POJK ini. Tuh, jadi ini lebih kepada bukan koleksi internal yang ada di lembaga jasa keuangan ya Pak ya, tapi ini lebih pada ini. Makanya kami melihat untuk nomor best practice dan tadi best practice juga sudah disampaikan juga. Kita juga melihat beberapa kementerian dan lembaga. Kalau ini untuk konteks POJK ya Pak ya. Dan juga yang ketiga untuk efektivitas dan prinsip perlindungan konsumen pun ini karena hubungan kita bukan dengan konsumen secara langsung Pak, mohon izin. Hubungan kami untuk sanksi administratif berupa dana ini lebih kepada OJK dengan lembaga yang diawasi oleh OJK. Demikian. Terus yang berikutnya ini mungkin ada tambahan Pak Indra atau Mbak Nisa? Mohon izin, makasih. Ya, makasih Pak Bintang. Mungkin saya sedikit menambahkan saja. Mungkin yang pertama Pak, terkait dengan pertanyaan Pak Solin, makasih pertanyaannya Pak. Jadi memang kalau untuk Pak Solin kebetulan dari perusahaan efek ya Pak ya. Jadi memang kalau artinya di bidang pasar modal gitu Pak ya. Jadi untuk permohonan keberatan ini dapat saya sampaikan ini mengacu kepada ketentuan masing-masing sektor. Nah, jadi kalau Pak Solin di perusahaan efek, maka permohonan keberatannya nanti seperti yang disampaikan Pak Bintang itu kita saat ini ada Direktorat Pengendalian Kualitas dan Penanganan Keberatan. Nanti untuk tujuannya bisa ke sana. Dan acuannya nanti kalau di pasar modal itu adalah peraturan 14B2 ya Pak Solihin. Nah mungkin itu aja tambahan untuk Pak Solihin. Mungkin untuk Pak Imron itu juga mungkin ya ini ya tadi udah disampaikan Pak Bintang. Jadi memang substance upaya penagihan dalam POJK 39 ini adalah terkait dengan penagihan atas pengenaan sanksi administratif berupa denda yang disampaikan oleh OJK kepada pihak yang diawasi gitu ya. Jadi memang agak berbeda sepertinya kalau saya menangkap dari pertanyaan Pak Imron tadi yang berkaitan langsung dengan konsumen. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Pak Solihin dan Pak Imron atas pertanyaannya. Terima kasih. Bisa cukup? Ya, baik. Terima kasih Pak Bintang, Pak Indra, Mbak Nisa. Gitu Pak Imron, Pak Khalid ini ya, Pak Olin ya, sudah dijawab oleh narasumber. Terima Kemudian kasih Pak. ya sama-sama Bapak. Nah, kemudian ada tiga sekaligus pertanyaan ya Pak. Ada satu mungkin yang Pak Gali tadi SCF nih, SCF pasar modal gitu ya Pak. Itu kemana harusnya? Ini tadi jawabannya sama Pak ya, Pak Gali ya. Pak mungkin Pak Bintang, Mbak Indra, Mbak Nisa nanti bisa confirm. Kemudian untuk Bu Tessa dan Bu Nesti Sunario nih. Kemudian untuk yang bagaimana pembayaran denda dan pengembalian kelebihan bayar. Sanksi ya Bu ya, pembayaran denda ini sanksi ya, sanksi berupa denda dan pengajuan pengembalian kelebihan bayar untuk emiten gitu ya Pak. Kemudian Bu Nesti juga bagaimana penghitungan sanksi ini gitu ya. Apakah ini suatu yang akan ada setiap tahun gitu Pak Bintang, Pak Indra ya? Atau memang hanya karena dia melakukan pelanggaran? Nah, apakah setiap tahun akan riset nih? Maksudnya apakah tahun depan nol kembali kah? Atau gitu ya Bu Nesti? Atau selama perusahaan menjadi perusahaan terbuka? Nah, ini mungkin boleh direspon Pak Bintang, Pak Indra, Mbak Nisa, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Jun. Mohon izin kita jawab yang kedua dulu ya Pak ya. Kalau tadi kan yang pertama untuk SCF sudah jelas itu sama seperti yang disampaikan Pak Indra ke Direktorat Pengendalian Kualitas dan Penanganan Keberatan. Untuk yang berikutnya yang kedua terkait sanksi-sanksi ini mohon izin Bu. Sanksi-sanksi ini akan tetap ada berlaku sampai dengan dilakukan pembayaran seperti itu aja Bu.
tetap jadi tidak akan hilang. Bahkan dalam hal, mohon izin ya Bu ya, mohon izin Bapak Ibu, dalam hal status perusahaan terbukanya sudah tertutup katakan, tapi sanksi itu masih belum dibayarkan juga bisa jadi makan terus ada itu Bu. Jadi mohon izin. Makanya salah satu upaya penagihan dan optimalisasi ini sampai dengan pencantuman tadi memang tujuannya agar tetap dilakukan pembayaran gitu Bu. Dilakukan pembayaran atas sanksi administratif berupa denda itu. Begitu. Untuk berikutnya, untuk pembayaran denda dan pengajuan kelebihan bayar untuk perusahaan TBK tadi, mohon izin, untuk mekanisme pembayaran denda biasanya sudah ada di surat sanksi kalau saya nggak salah. Nanti tolong ditambahin Pak Indra atau Mbak Nisa ya mekanismenya, dan nanti untuk pembayaran itu melalui sistem SIPO. Kita kan untuk PT TBK itu sudah ada sistem SIPO, yaitu sistem untuk pembayaran pungutan juga sebenarnya. Jadi SABD juga melalui pembayarannya tetap melalui SIPO, jadi satu pintu di situ Bapak Ibu. Adapun untuk pengajuan pengembalian kelebihan bayar, nah ini mekanismenya seperti yang tadi sudah disampaikan, mekanismenya harus ada terlebih dahulu proses pengajuan keberatan dulu. Nah, tapi pada saat pengajuan proses keberatan itu memang diwajibkan untuk dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Jadi ketika kita mengajukan proses, Bapak Ibu mengajukan proses keberatan, itu bukan diharapkan, diwajibkan untuk secara syarat formilnya dilakukan pembayaran dulu atas dendanya, baru diajukan keberatan. Nah, dalam hal nanti proses keberatan tersebut menerima seluruh atau sebagian, dan sudah ada keputusan tertulis berapa jumlahnya yang harus dikembalikan oleh OJK atau jumlah semestinya yang Bapak Ibu bayar, nah di situ baru Bapak Ibu dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayarannya. Ini khusus untuk perusahaan TBK tadi ya, yang di bidang PMDK. Oke, kalau dari saya mungkin itu ya. Nanti Pak Indra, Bu Nisa kalau ada tambahan monggo. Ya, silakan Pak Indra, ada tambahan? Ya, baik. Makasih Pak Jun. Mungkin izin saya menambahkan sedikit aja ya, mungkin penegasan aja mungkin dari Ibu Tessa ya, Ibu Tessa, bagaimana pembayaran denda dan pengajuan kelebihan bayar perusahaan TBK. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bintang. Jadi kalau untuk pembayaran denda itu melalui SIPO, Jadi ini memang sudah berlaku sejak dulu ya. Ini tidak ada perubahan ya. Jadi untuk pembayaran apabila terdapat sanksi denda yang dikenakan, maka pembayarannya dilakukan melalui SIPO OJK. Kemudian untuk pengajuan pengembalian lebih bayarnya itu artinya tadi ya, dalam konteks ini adalah sanksi administratif berupa denda, maka pengembalian kelebihan bayar itu terjadi dalam hal keputusan penanganan keberatan itu menerima sebagian dari permohonan keberatannya. Artinya sanksi yang dikenakan itu nanti akan terjadi kelebihan bayar gitu ya, Nah itulah prosesnya akan dilakukan permohonan gitu ya, permohonan dari pihak yang dikenakan sanksi kepada teman-teman atau direktorat yang mengenakan sanksi di OJK. Jadi nanti permohonannya ditujukan ke sana, ke yang mengenakan sanksi, permohonan pengembalian pembayarannya disertakan dengan tadi kriteria-kriteria yang perlu, dokumen yang perlu disampaikan. Jadi ada surat sanksi, ada keputusan keberatannya, kemudian ada rekening pengembalian pembayarannya. Lalu nanti setelah itu ya, setelah nanti dokumennya lengkap, maka 10 hari kerja setelah itu, maka nilai yang akan dikembalikan tersebut harus dikembalikan oleh OJK dalam 10 hari kerja. Kemudian terkait dengan pertanyaan Ibu Nesti, untuk perhitungan sanksi itu dilakukan atas adanya pelanggaran ya Bu Nesti. Jadi artinya bukan suatu hal yang sifatnya muncul begitu saja gitu ya. Jadi dalam konteks ini itu adalah apabila ini berarti konteksnya perusahaan terbuka gitu ya. Jadi apabila perusahaan terbuka itu melakukan pelanggaran gitu ya atas ketentuan OJK, khususnya mungkin mungkin di sini di bidang pasar modal misalnya begitu ya. Jadi apabila ada pelanggaran, maka nanti pelanggaran itu akan ditetapkan melalui surat gitu ya, melalui surat dari OJK bahwa misalnya perusahaan A gitu terbukti melakukan pelanggaran A gitu ya, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur
besaran sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, nah maka nanti akan ditetapkan sanksinya. Jadi perhitungannya itu juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, kemudian dan ini ini tidak meriset ya. Jadi sanksi denda yang dikenakan itu akan selesai gitu ya, akan selesai itu ketika dilakukan pembayaran. Nah, di sini di POJK 39 nah kita mengatur mekanisme upaya penagihannya gitu. Jadi ketika itu dikenakan apabila belum dilakukan pembayaran selama 30 hari akan ada teguran 1, selanjutnya juga teguran kedua dalam 30 hari ke depannya lagi, teguran ketiga, dan selanjutnya sampai sanksi tersebut dilakukan pembayaran. Lalu tadi terkait dengan bilang ya SCF ya Pak Gali, ya itu sama ya Pak Gali. Jadi nanti mekanisme permohonan keberatannya tadi dapat diajukan ke bidang pasar modal ya, bidang pasar modal, mungkin nanti mengacu ke ketentuan 14B2 ya saat ini. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih Pak Gali, Bu Tessa, Bu Nesti atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Indra. Bu Nisa, ada tambahan? Oh ya, mungkin sedikit menambahkan sedikit dari yang disampaikan Pak Bintang dan Pak Indra tadi atas pertanyaan Bu Nesti, apakah berlakunya gitu juga memang seterusnya, bahkan jika perusahaan tertutup gitu di POJK ini juga sudah kita atur gitu. Bahkan ketika misal terlambat melakukan pembayaran, nanti ada kita pengenaan denda, dan itu peraturannya sebenarnya masih sama ketentuannya dengan POJK yang lama gitu. Ada ditetapkan denda 2% tiap keterlambatan bulan hingga maksimalnya 24% itu. Dan mekanisme selanjutnya ketika menjadi piutang macet dan dilimpahkan ke PUPN, itu seterusnya itu akan berlaku sampai pihak tersebut melakukan pembayaran. Baik, terima kasih Pak Bintang, Bu Pak Indra, Bu Nisa ya. Semoga menjawab ya, Bu Nesti ya. Baik, ini ada yang resen nih, dua. Mungkin Bu Sri Wardianingsih terlebih dahulu, baru kemudian nanti kami persilakan Pak Andi Doredi. Silakan Ibu Sri. Halo, selamat siang, Pak. Iya, siang Bu. Iya, saya Sri Wardianingsih dari PT Hanis Financial Technologies. Ingin menanyakan terkait tadi di materi ada menyinggung mengenai SLIK ya, Pak, yang penambahan tautan informasi di SLIK itu, Pak. Nah, itu mohon bisa diperjelas lagi, Pak. Itu di SLIK, maksudnya di SLIK PUJK-nya tercantum gitu atau bagaimana ya, Pak ya? Iya, baik. Baik. Iya, noted kami catat Bu Sri. Jadi terkait dengan SLIK nih Pak Bintang, Pak Indra, Bu Nisa ya. Bisa dijelaskan apa sih maksud pengaturan SLIK di POJK penagihan sanksi ini ya. Baik, mungkin satu lagi silakan Pak Andi untuk pertanyaannya. Silakan Bapak. Ya, halo, suara saya kedengaran, Pak? Iya, terdengar Pak. Oke, gini aja, Pak. Izin, Pak, mau bertanya saja. Misalnya contoh suatu perusahaan ya, Pak. Suatu perusahaan, kami misalnya suatu perusahaan mendapatkan konfirmasi pengenaan sanksi terhadap tentang misalnya contoh DTOTT ya, Pak. Laporan DTOTT biasa disingkap yang biasa kami dikirimnya itu Jumat lah sore-sore baru baru dikirim. Jadi otomatis kita harus agak sedikit ngaret dikit pulangnya. Nah, biasanya kan kami kan memang tengah waktu BTW kan mungkin sekitar 3 hari atau 2 hari ya akan kirim. Tiba-tiba, tiba-tiba misalnya ada kesalahan. Kami tidak tahu ya, mungkin kesalahan dari data dari OJK-nya, Bang. Karena kebetulan kami setiap pengiriman misalnya data DTOTT pasti akan menerima tanda terimanya. Nah, apabila surat konfirmasi dari email OJK itu sudah menyebutkan denda administrasi misalnya di bawah nominal 1 juta, apakah tetap kami harus melakukan pembayaran terlebih dahulu atau karena kan di situ diberi tenggat waktu misalnya H+1 untuk melakukan konfirmasi ya, H+1 untuk konfirmasi untuk permasalahan denda tersebut. Apakah bila tidak ada surat konfirmasi dari tim OJK-nya, kami tetap harus membayarkan denda tersebut atau tidak gitu aja. Misalnya setelah kami melakukan konfirmasi melampirkan tanda terima yang sesuai gitu Pak. Jadi seolah kami itu tidak telat lebih dari 3 hari atau 7 hari lah. Itu saja sih Pak. Apakah tetap kami harus melakukan pembayaran ataukah kami tetap mengabaikan saja karena tidak melakukan konfirmasi. Itu saja sih Pak. Itu baru email konfirmasi saja sih Pak, Ibu. Apakah tetap kami harus melakukan pembayaran apa tidak gitu aja. Ya terima kasih.
Iya, baik, terima kasih Pak Andi. Nanti tadi izin Pak dari pembiayaan ya Pak. Ya, saya dari perusahaan pembiayaan, Pak. Ya ini nanti mungkin Biasanya ini sigap ya tuh, Pak. Pak. Di TOTT, Pak. Biasanya itu sore-sore paling kirim ya, Pak. Itu. Iya, siap siap Pak. Baik, ini nanti mungkin yang ini kalau ada teman-teman pengawas pembiayaan ya Pak, karena kan mungkin setiap kompartemen ini bisa tidak sama nih Pak perlakuan pengenaan sanksi, kemudian konfirmasi dan sebagainya. Tapi kami coba ini ya Pak Bintang, Pak Indra, Pak Nisa ya mungkin bisa. Yang pertama Bu Sri Wardianingsih, Bapak Ibu terkait dengan STIK ini apa sih maksud aturannya dan kemudian tadi ya pengenaan sanksi apa konfirmasi sanksi itu dia 1 atau 3 hari. Saya nggak tahu di pasar modal kira-kira bagaimana sebagai gambaran gini Pak Bintang, Pak Indra, Bu Nisa ya. Kami persilakan. Terima kasih Pak Jun. Jadi untuk yang terkait SLIK ini menjelaskan nanti siapapun pihak yang dikenakan sanksi, baik katakan ya ini tergantung makanya pihak yang dikenakan sanksi apa. Apakah sebagai perusahaan maka akan menyebutnya PT-nya. Apabila yang dikenakan direksi dan atau komisaris maka akan dikenakan perorangannya. Apabila yang dikenakan adalah pengendali atau pemegang saham maka akan disebutkan perorangan atau PT-nya. Jadi siapapun pihak yang di dalam surat sanksi administratif itu kan Bapak Ibu nanti akan mungkin para pihak ini pasti akan menerima surat sanksi administratif berupa denda. Pihak yang tercantum namanya pada surat sanksi tersebut dalam hal tidak melakukan pembayaran sampai dengan surat teguran ketiga ya Bapak Ibu ya, berakhir masa berlakunya, maka secara sistem akan masuk ke SLIK. Nah, ini SLIK ini dapat diakses seluruh lembaga jasa keuangan bahkan sampai juga publik Pak, Bapak Ibu. Jadi mohon izin. Jadi di sana itu tidak terbatas hanya apakah emiten saja, apakah perusahaan pembiayaan saja, LJK saja, tidak. Siapapun pihak yang dikenakan sanksi administratif berupa denda oleh otoritas jasa keuangan dan tidak melakukan pembayaran sampai lampau waktunya, waktu yang ditentukan pada surat teguran ketiga. Demikian untuk yang SLIK itu. Jadi kalau ada tambahan Pak Indra, Mbak Nisa boleh ya. Terus yang kedua, tadi disampaikan sama seperti yang disampaikan Pak Jun. Bagaimana Pak surat konfirmasi? Saya sepakat dengan disampaikan Pak Jun. Coba dibicarakan dulu dengan pengawasnya Pak. Kita khawatir kan perlakuan dengan pengawas masing-masing ini berbeda nih Pak. Apakah di sana penyebutan surat sanksi administratif itu konfirmasi atau seperti apa? Tapi baiknya apapun yang Bapak Ibu terima, monggo dikonfirmasi dengan pengawas Bapak Ibu masing-masing sektor. Di pasar modal dengan pasar modal, di pembiayaan dengan pembiayaan, bank dengan perbankan, asuransi dengan asuransi. Seperti itu Pak. Terus di sini juga tadi disampaikan juga, saya sampaikan kembali, ini lingkupnya adalah semua lembaga dan pihak yang memang berada di pengawasan otoritas jasa keuangan ya Bapak Ibu ya. Jadi semua yang tunduk pada pengawasan OJK ikut dalam dalam POJK ini dalam hal tidak melakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda. Itu aja. Terima kasih Pak Jun. Monggo kalau ada tambahan Mbak Nisa atau Pak Indra. Ya, silakan Pak Indra. Ya, makasih Pak Jun, Pak Bintang. Saya menambahkan sedikit aja, mungkin pertama dari pertanyaan Ibu Sri ya, terkait dengan SLIK. Jadi tadi memang Bu Sri, jadi tadi yang disampaikan Mas Bintang ketika upaya penagihan itu sudah melewati jangka waktu yang diberikan dalam pembayaran di surat teguran ketiga, artinya itu sudah 90 hari lebih ya kira-kira dari surat sanksinya, maka itu nanti by system ya di OJK nanti akan informasi tersebut itu akan masuk ke dalam SLIK. Nah, sebagaimana diketahui mungkin SLIK itu sebagai informasi untuk digunakan oleh LJK juga gitu ya, untuk nanti mengakses terkait dengan beberapa hal dalam proses bisnisnya. Dan juga selain SLIK memang di POJK 39 juga kita mengatur bahwa informasi itu juga akan menjadi tentunya ya akan menjadi masuk ke dalam sistem track record gitu ya, track record pengawasan di OJK. Jadi nanti itu juga mungkin akan menjadi salah satu hal yang kemudian menjadi pertimbangan dalam kegiatan baik pengawasan dan perizinan di OJK. Kemudian mungkin untuk pertanyaan Pak Andi tadi ya gitu ya. Jadi Pak Andi dari pembiayaan tadi terkait dengan menanyakan terkait dengan konfirmasi atas sanksi, kalau saya nggak salah tangkap ya Pak ya. Jadi mungkin saya tangkapnya sebelum dikenakan sanksinya gitu ya, itu ada konfirmasi terlebih dahulu. Jadi mungkin nanti realnya bisa dikomunikasikan dengan pengawas. Tapi kalau saya boleh sharing itu, jadi memang OJK
itu khususnya mungkin ya yang sependek yang saya pahami itu khususnya di capital market, di pasar modal. Jadi dalam hal terjadi suatu pelanggaran, baik itu sifatnya keterlambatan laporan dan lain hal, itu pengawas pasti akan melakukan koordinasi terlebih dahulu gitu ya, kira-kira dengan pihaknya gitu. Walaupun sebetulnya itu bukan merupakan amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi itu memang bagian dari mekanisme koordinasi saja gitu ya antara regulator dengan pihak yang diawasi. Jadi kalau yang dapat saya pahami memang sifatnya tidak mandatori, kira-kira begitu ya, sifatnya tidak mandatori, sehingga sebetulnya nanti yang kewajiban yang perlu ditunaikan adalah ketika misalnya nanti surat sanksi sudah diterbitkan. Jadi baik ada atau tidak konfirmasi gitu ya, mungkin ketika surat sanksinya terbit, nah hal itulah mungkin yang menjadi kewajiban yang perlu dipenuhi. Tapi terkait dengan mekanisme konfirmasi oleh pengawas atau dari OJK atau sebagainya mungkin khusus ya, mungkin untuk di di bidang pembiayaan baiknya memang Pak Andi bisa komunikasikan dengan pengawasnya terkait hal tersebut. Mungkin itu aja tambahan dari saya, Pak Jun. Terima kasih Bu Sri ya sama Pak Andi pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Indra. Bu Nisa, ada tambahan? Ya, mungkin sedikit saja Pak Jun, dari yang disampaikan Pak Bintang tadi, dari pertanyaan Bu Sri Wardianingsi terkait SLIK itu, memang itu nanti jika pihak yang dikenakan sanksi ini belum membayar hingga berakhirnya surat teguran ketiga, itu nanti akan dikenakan diberikan tautan informasi. Jadi bentuknya itu tautan informasi, nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses link tersebut dan diarahkan ke SIPO untuk melakukan pembayarannya. Tapi itu jika dalam hal sampai berakhirnya surat teguran ketiga, Bapak dan Ibu belum melakukan pembayaran denda tersebut. Mungkin sedikit itu tambahan dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Bintang, Pak Indra, Bu Nisa ya. Ini mungkin satu pertanyaan yang ada beberapa yang mirip nih. Sebenarnya POJK ini ditujukan ke siapa sih gitu ya? Maksudnya apakah penagihan sanksi, keberatan, apakah hanya kepada LJK atau termasuk non LJK atau termasuk juga emiten yang non LJK? Ada beberapa ya Bapak Ibu ya biar sekalian eh, menjawab seluruhnya gitu ya. Apakah termasuk LKM, apakah termasuk ini? Boleh Pak Bintang, Pak Indra, Bu Nisa boleh disampaikan. Siap, terima kasih Pak Jun. Jadi mohon izin menyampaikan Bapak Ibu, memang POJK ini untuk tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda ditujukan kepada seluruh lembaga yang diawasi OJK. Seperti yang disampaikan Pak Jun. Di pasar modal ada perusahaan efek, emiten, security crowdfunding, manajer investasi, wakil, di tempat lain mungkin ada pembiayaan, asuransi, dana pensiun, ada bank, BPR, ada juga LKM, seluruhnya. Bahkan sampai dengan terkait dengan kewajiban pelaporan literasi dan inklusi itu juga termasuk pihak yang dikenakan sanksi administratif berupa denda karena pelanggaran atas kewajiban di perlindungan konsumen pun termasuk dalam lingkup POJK ini. Jadi seluruhnya Pak Jun, jadi mohon izin. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, itu aja untuk informasinya. Ada tambahan Pak Indra, Mbak Nisa? Ya, mungkin saya menegaskan sedikit aja. Jadi tadi saya melengkapi aja. Mungkin tadi pihaknya ini ditujukan untuk siapa ya? Itu sebetulnya yang pertama yang sudah pasti adalah upaya penagihan ini kan adalah ketentuan lanjutan gitu ya, lanjutan dari pengenaan sanksi gitu ya. Jadi subjeknya adalah setiap pihak yang kemudian dikenakan sanksi oleh OJK, baik dia adalah LJK gitu ya, baik sifatnya lembaga ataupun perorangan ataupun non LJK yang kemudian dikenakan sanksi oleh OJK berupa denda khususnya, maka upaya penagihannya mengacu kepada POJK 39. Jadi itu mungkin sebagai penegasan saja bahwa POJK ini itu adalah POJK ini ya, mekanisme kelanjutan dari proses pengenaan sanksi gitu ya. Jadi ketika ada pelanggaran, kemudian OJK mengenakan sanksi begitu ya, mengenakan sanksi baik itu kepada perorangan atau LJK, maka upaya penagihannya atau proses penyelesaiannya itu mengacu pada POJK 39 ini. Mungkin itu aja tambahannya. Terima kasih. Kan Pak Nisa kalau ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Bintang, Pak Indra, Bu Nisa. Jadi Bapak Ibu yang bertanya ini akan berlaku kepada siapa saja sudah dijawab ya untuk siapapun gitu ya, termasuk siapapun yang ini ya mengakibatkan terjadi pelanggaran gitu ya di
kita siapapun yang dikenakan sanksi administratif berupa denda di seluruh sektor di seluruh sektor jasa keuangan. Baik, ini ada beberapa juga terkait SLIK nih Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan siapa sih sebenarnya yang akan masuk SLIK ya? Apakah PT atau orang perorangan? Ini kan nanti akan tergantung nih siapa yang disanksi sebenarnya. Tapi nah boleh nanti dijawab. Kemudian apakah ujung-ujungnya nih bisa dicabut nggak sih Bapak Ibu kalau nggak bayar denda gitu ya? Sampai dicabut. Nah, ini nanti kan bisa disampaikan apakah case per case gitu ya. Nanti kalau dia nggak bayar setahun kan ujungnya apa gitu ya Pak Imron ya. Kemudian untuk rating di Slick tadi ya. Jadi ketika kita masukkan tautan di Slick berpengaruh nggak sih ke rating atau kolektibilitas dari pihak yang tadi begitu ya. Mungkin itu terkait Slick dan tadi ya dampak dari pengenaan sanksi ini. Mungkin boleh dijawab Pak Bintang, Pak Indra, Bu Nisa. Baik, Pak. Izin untuk yang pertama dulu terkait SLIK, Pak. Jadi kita ikut seperti apa yang disampaikan di POJK SLIK. Data di dalam SLIK itu kan sebenarnya secara definisi ada data terkait debitur. Debitur tersebut memang kita bagi ada beberapa, Pak. Ada perseorangan, perusahaan, atau pihak apapun itu ya, Pak, yang memperoleh fasilitas dari pelapor. Oleh karenanya terkait SLIK itu memang tidak membatasi hanya individunya saja, tapi bisa juga sampai perusahaan bahkan pihak di luar kedua hal tersebut, Pak. Mohon izin untuk meluruskan juga untuk terkait SLIK itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Pak Indra? Ya, baik. Saya tidak ada tambahan untuk tambahan SLIK, cuma mungkin saya mau jawab pertanyaan dari Pak Imron ya, terkait apakah ketidakpatuhan membayar denda ini dapat berujung kepada pembatasan kegiatan usaha atau pencabutan gitu ya. Nah, jadi memang itu menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sebetulnya ya Pak Imron ya. Jadi khususnya terkait dengan implikasi dari tidak dibayarkannya denda tersebut. Nah, di sini kan kita memang atur bahwa ketika tidak dilakukan pembayaran gitu ya di POJK ini, sebagaimana di slide tadi ya, slide paparan yang disampaikan bagiannya Pak Bintang tadi, dalam proses penagihan itu OJK berwenang memberikan sanksi administratif tambahan yang memang diantaranya adalah salah satunya adalah pencabutan izin gitu ya. Dan pertanyaan adalah bisa atau tidak, itu kewenangan itu ada gitu, tapi tentunya nanti dalam proses penagihannya tentu melihat case by case, artinya apakah hal tersebut diperlukan atau tidak, mungkin itu ya Pak Imron. Jadi memang ketentuan itu menjadi bagian yang diatur dalam POJK 39 ini, bahwa dalam proses penagihan itu apabila tidak dilakukan pembayaran itu OJK dapat mengenakan sanksi tambahan gitu ya. Salah satunya adalah pencabutan izin. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin itu dulu tambahan dari saya Pak Jun. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Indra. Bu Nisa, ada tambahan? Yang saya cukup. Baik. Sebelum ini ada juga nih Bapak Ibu, saya rangkum saja ya Bapak Ibu, cukup banyak, tapi secara substansi sama nih. Ini juga akan menjadi ini ya, karena itu tidak seluruh filosofi pengaturan, filosofi penegakan hukum. Disclaimer saja ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan, apakah apa dasar pengenaan besaran sanksinya gitu yang kalau tidak ada tarifnya gitu ya, misalnya keterlambatan kan biasanya kalau di pasar uang 1 juta sehari. Apa dasar bagi pengawas nih Pak Bintang, Pak Indra, Bu Nisa ya untuk mengenakan sanksi? Kemudian apakah bisa nggak sih sebenarnya sanksi itu direlaksasi dan sebagainya? Nah, ini bisa kita mungkin akan membawa pengalaman kita di pasar modal ya. Nanti mungkin kalau di sektor lain mungkin kalau kita bisa sedikit mengelaborate ya. Tapi sebenarnya detail teknis filosofinya itu ada di teman-teman pengawas masing-masing komponen nih Bapak Ibu ya. Jadi sebelum nanti menjawab, pada dasarnya kami akan membawa benchmark yang ada di pasar modal untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pertimbangan, judgement untuk sanksi tertentu, kemudian eh, contoh pelanggarannya, kemudian di sini juga ada beberapa yang
biar sekalian saja ya begitu ya. Iya, ada ini sejarahnya gitu ya. Kemudian dari Pak Mikael Sembiring, rasionalisasi pengenaan denda, pelaporan tingkat 7 hari gitu ya. Nah ini juga kira-kira apa nih untuk yang pengawasan? Harusnya kita, ini nggak tahu nih Pak Mikael di sektor apa Pak, tapi di kami sebenarnya ada pedoman pengenaan sanksi administratif gitu ya, yang memang akan ada rasionalisasi. Tapi bagaimana mengatur kenapa kewajibannya 7 hari, nanti mungkin boleh ditambahkan Pak Bintang, Pak Indra begitu ya. Kemudian ya mungkin itu dulu Pak Bintang, Pak Indra, Bu Nisa bisa dijawab secara umum ya. Baik, siap. Terima kasih Pak Jun. Mohon izin. Jadi untuk terkait tadi hampir serupa yang dikatakan Pak Jun. Jadi kebijakan terkait jumlah nominal, kita sebut jumlah nominal ya, terkait berapa sih jumlah nominal, itu ngitungnya dari mana sih Bapak Ibu sekalian. Itu sebenarnya dikembalikan kepada kebijakan dari satu, peraturan masing-masing sektor, POJK masing-masing sektor, dan juga dua, kebijakan pengawas masing-masing yang tadi disampaikan Pak Jun juga, ada pedoman pengenaan sanksi. Seperti itu. Nah, pengaturan masing-masing sektor itu seperti apa Pak? Ini mau izin aja sebagai contoh di pasal ini, hanya sebagai contoh aja. Ada satu pasal yang memang, katakan suatu pasal yang memang sudah, kita sederhana aja lah, misalnya keterlambatan. Ada keterlambatan, pasal itu keterlambatan ketika sudah terlambat sehari, sudah, katakan sudah fix angkanya. Ini sebagai contoh aja, angkanya adalah 1 juta rupiah per hari. Nah, itu kan sudah cukup jelas tuh Bapak Ibu, ketika terjadi keterlambatan 1 juta rupiah. Lalu katakan, apabila seseorang tidak menyampaikan laporan sama sekali, nah katakan ini sebagai contoh aja, maka sanksinya langsung sudah cukup jelas di POJK disebutkan 1 miliar rupiah. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi Bapak Ibu, ini makanya kita harus lihat lagi di peraturan masing-masing sektor dari Bapak Ibu itu, batasan-batasan terkait nominal sanksi administratif tersebut ada atau tidak. Itu aja dulu. Karena tidak yang seperti katakan Pak Jun, ini kan kita dari lingkupnya pasar modal ya Pak Jun, izin ya. Nah, bisa jadi hal yang berbeda juga ada di sektor perbankan, di sektor asuransi, atau di sektor P2P lending seperti itu. Seperti tadi. Jadi bisa jadi angkanya bisa berbeda. Jadi ini tidak bisa disamaratakan. Dan tadi proses pengenaan sanksi dikembalikan kepada pengawas masing-masing. Nah, POJK ini saya tegaskan kembali lebih kepada proses penagihan atas sanksi administratif tersebut yang sudah ditetapkan angkanya oleh pengawas. Jadi sanksinya sudah lahir di sini, angkanya sudah lahir di sini, sudah disampaikan kepada Bapak Ibu angka tersebut. Nanti kan ditanyakan, Pak, kita mengetahui jumlah angka yang harus kami bayar berapa. Nah, itu tadi sampaikan Pak Indra juga, itu nanti angka tersebut muncul pada SIPO. Jadi pembayaran dilakukan, kalau saya nggak salah Pak Indra, Mbak Nisa, Pak Jun mungkin ada virtual account ya nanti ya di situ ya. Ada virtual account untuk pembayaran melalui virtual account, udah ada angka spesifik yang harus dibayarkan oleh Bapak Ibu di situ. Dan itu mohon izin termasuk juga kalau nggak salah sampai dengan bunga dan denda juga sudah dihitung secara otomatis di situ kalau saya nggak salah. Pembaharuan bunga atau dendanya sudah ada di situ. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau untuk melakukan pembayaran memang sudah menerima surat sanksi tersebut, ya tinggal melakukan pembayaran melalui SIPO yang angkanya memang sudah ada di situ. Udah sangat dimudahkan oleh OJK untuk melakukan pembayaran sih, seperti itu aja Bapak Ibu. Jadi mohon izin Pak Jun, demikian memang dikembalikan pada pengawas masing-masing dan pengaturan di sektor masing-masing ya Bapak Ibu ya. Monggo dicek kembali nanti untuk itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bintang. Silakan Pak Indra atau Mbak Nisa kalau ada tambahan. Iya, kasih Pak Jun. Mungkin saya menambahkan sedikit aja. Tadi saya samar-samar ngedengar pertanyaannya. Cuma tadi yang saya tangkap mungkin pertama terkait dengan dasar pengenaan denda selain keterlambatan gitu ya, yang mungkin angkanya sudah fix kalau keterlambatan gitu ya. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan juga secara singkat oleh Pak Bintang gitu ya. Jadi sebetulnya dalam pengenaan sanksi yang sifatnya mungkin bukan keterlambatan gitu ya, yang sudah fix angkanya, itu untuk nominal besar dendanya itu mungkin akan berbeda-beda setiap sektor, itu dulu mungkin ya. Cuma mungkin kalau saya boleh sharing, kalau di sektor pasar modal itu kan saat ini kita mengacu ke POJK 3 ya, POJK 3 yang mengatur baik itu denda atas keterlambatan laporan ataupun selain keterlambatan laporan gitu ya, yang telah diatur batas maksimumnya berapa. Nah, terkait dengan besaran dendanya itu tentu saja di internal OJK itu memiliki mekanisme atau pedoman ya, ketentuan internal yang dirujuk gitu ya dalam kemudian menetapkan nanti sanksi dendanya berapa. Walaupun itu sebetulnya di luar konteks dari POJK 39 ya Bapak Ibu ya. Jadi justru ini yang sedang kita sharingkan adalah terkait dengan
pasca sanksi itu ditetapkan. Tapi mungkin tadi sebagai informasi tambahan saja gitu ya. Jadi memang pengenaan itu terdapat ketentuan yang mengaturnya gitu ya, dan pedoman di internal OJK. Kemudian juga tadi saya menangkap ada pertanyaan terkait dengan apakah sanksi ini bisa direlaksasi gitu ya, kemudian apakah pengajuan keberatannya harus dibayar 100% dulu atau seperti apa. Jadi mungkin relaksasi ini saya melihatnya mungkin dalam konteks dicicil mungkin gitu ya. Jadi mungkin dapat saya sampaikan kalau sampai saat ini itu pembayaran atas sanksi itu tidak dapat dilakukan secara mencicil, Bapak Ibu. Jadi nilai denda itu pasti akan diinput pada sistem pembayaran di SIPO, yang mana nanti ketika akan dilakukan pembayaran, maka virtual account itu akan muncul dengan tagihan sesuai dengan sanksi denda yang dikenakan. Jadi tidak dapat dilakukan pembayaran secara mencicil atau berbeda angkanya dari tagihan yang ada. Mungkin itu ya. Kemudian pengajuan keberatan, ya, bahwa dalam pengajuan keberatannya itu yang menjadi aturan dalam POJK 39, jadi harus dibayarkan 100% atau pelunasan terlebih dahulu, yang kemudian baru dapat diajukan atau diproses oleh OJK terkait dengan permohonan keberatannya. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan, Pak Jun. Terima kasih pertanyaannya, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Indra. Baik Bapak Ibu, ini sudah lebih dari 2 termin ya Bapak Ibu. Tapi mungkin kami akan coba rangkum 2 pertanyaan lagi gitu ya, Pak Bintang, Pak Indra ya, sebelum nanti kita akhiri. Kami mungkin lebih ke sini ya. Mungkin yang pertama yang Pak Heri Siswanto ini, apakah bisa by email atau WA gitu ya, bukan hanya di SIPO. Nanti mungkin boleh disampaikan. Tadi ada juga pertanyaan terkait SIPO, terkait kelebihan bayar. Kemudian tadi ada juga Ibu Fitrianti yang login minta update NPWP, kemudian tidak dapat disimpan sehingga tidak bisa terupdate. Nah ini apakah teman-teman DPSU kalau ada boleh ini ya terkait dengan SIPO, mungkin kebetulan kami tidak ini Bapak Ibu. Kemudian tadi keberatan sudah dijawab 100% dan ya ini cukup ini ya Pak, terbuka diskus ya, tetap akan di pihak yang berbeda gitu ya, di kami yang melakukan sanksi dan yang menangani keberatan gitu ya, harapannya lebih independen. Kemudian terkait dengan ini Bu Intan ya, terkait SLIK apabila posisinya yang belum membayar sampai kategori surat 3, maka akibat konkretnya di SLIK pelapor apa gitu ya Bapak Ibu ya. Oh, ini SLIK pelapor, apakah berarti perusahaan pelapor ini tidak bisa mendapatkan pinjaman? Nah ini nanti bisa disampaikan ya. Kemudian terkait dengan si Putri itu apa sih si Putri gitu ya, mungkin tidak banyak pelaku yang mengetahui si Putri hari ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk orang perorangan yang gagal, ya terjadi kegagalan membayar denda, selain SIK dan pencabutan izin, apakah ada proses hukum lainnya? Itu. Kemudian Pak Imron, ya tadi ya, evaluasi keberatan tetap objektif, kita harapkan gitu ya Pak. Nanti tapi itu lebih tepat nanti ada di OJK keberatan yang sedang difinalkan nih di kami, begitu Pak. Kemudian Bu Nesti, untuk perhitungan jangka waktu pelunasan itu apakah dihitung hari kalender atau hari kerja? Nanti mungkin bisa disampaikan secara singkat ya Bapak Ibu ya. Ya, bisa dirangkum sehingga kita harapannya bisa ini ya. Kemudian Bu Mega, range 2-48%, Pak Bintang, Pak Indra, Bu Nisa, nanti bisa dijelaskan ya, kapan dikenakan 2 ataupun 48. Dan formatnya ya, Bu Mega sekalian ya. Mungkin gitu boleh dijawab secara ini ya, Bapak Ibu ya, tepat, singkat, padat gitu, Pak Bintang, Pak Indra, Bu Nisa. Silakan. Terima kasih Pak Jun. Jadi mohon izin yang terkait SIPO dulu, terkait kalau nggak salah itu terkait SIPO untuk tadi apa ya, untuk apakah boleh di email atau dikirim lewat WA. Namun izin Bapak Ibu, kita media utamanya biasanya tetap melalui surat dulu. Adapun untuk email itu tergantung nanti Bapak Ibu dengan pengawas masing-masing. Biasanya itu tergantung kebijakan pengawasnya Bapak Ibu ya. Mohon izin bisa dikomunikasikan juga untuk angka sanksi tadi. Dan sebenarnya
surat sanksi itu tetap harus ada bentuk surat sanksinya, Pak. Jadi tidak terbatas ada hanya melalui email ataupun WhatsApp. Tapi surat sanksinya itu sendiri harus ada. Nah, nanti untuk angka sendiri tadi kan ini nyambung juga dengan yang tadi kan. Bagaimana kami menghitung 2%, 48%, dan sebagainya. Nanti kalau ada teman-teman dari keuangan juga mungkin kalau boleh dibantu nanti ya. Tapi seingat saya, angka tersebut itu sudah fix nanti di dalam SIPO yang muncul di Bapak Ibu. Itu akan muncul angka pastinya berapa. Jadi makanya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu yang terkena sanksi administratif berupa denda, jadi tinggal melakukan pembayaran aja melalui VA yang sudah dipilih tadi. Jadi seharusnya tidak ada proses menghitung lagi di situ, tinggal mencantumkan dan melakukan pembayaran sesuai dengan nilai nominal yang ada di situ. Nah, berikutnya adalah terkait tadi apa ya, Slik itu apakah digunakan untuk kredit macet kredit untuk fasilitas kredit enggak, kita hanya mencantumkan angka Slik tersebut di situ. Apakah data tersebut akan digunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk menentukan yang bersangkutan itu akan menerima fasilitas kredit atau tidak, itu tetap dikembalikan kepada lembaga jasa keuangan masing-masing. Kami hanya mencantumkan bahwa yang bersangkutan belum melakukan pembayaran atas sanksi administratif berupa denda kepada otoritas jasa keuangan. Tapi apakah itu akan digunakan untuk kebijakan internal perusahaan Bapak? Silakan. Itu kami bebaskan karena kami belum sampai mengatur sampai ke sana. Berikutnya, apa sih si Putri itu? Nah, si Putri ini menarik, Pak. Si Putri ini ada sistem pelaku di sektor jasa keuangan yang terintegrasi internal OJK. Ini ada sistem pengawasan. Jadi semisal seperti ini, Pak. Kita sebagai contoh saja, saya dalam hal tidak melakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada OJK sudah melewati jangka waktu di surat teguran ketiga, katakan sudah lebih dari 90 hari, data saya sudah masuk ke Slik dan si Putri, maka dalam hal saya, nanti katakan saya adalah pelaku di bidang pasar modal, Pak, katakan saya adalah pegawai di manajer investasi. Besok, saya akan menjadi salah satu komisaris di perusahaan asuransi. Maka, dengan data saya masuk ke si Putri tadi, maka ketika pengawas perusahaan asuransi akan melakukan fit and proper, Pak, di sana, data saya akan keluar. Katakan, Bintang Prabowo belum membayar sanksi administratif berupa denda. Nah, di situ akan menjadi awareness bagi pengawas di bidang asuransi. Nah, untuk meminta kepada saya, Mas Bintang, tolong bayar dulu. Mas Bintang, ini ada sedikit ganjel nih di sanksi administratif berupa denda. Dan kemungkinan besar ini kan bisa berdampak kepada tadi ya, Bapak Ibu mohon izin, ada sanksi administratif tambahan, ya kan? Salah satu sanksi administratif tambahan itu kalau saya nggak salah itu adalah penundaan pemberian izin. Nah itu makanya si Putri tadi adalah database internal kita yang sifatnya terintegrasi antar sektor. Jadi dalam hal saya tidak bayar di pasar modal, data saya akan ada juga di asuransi, di perbankan, di pembiayaan dan lain-lain. Dan ini sifatnya lintas sektor dan untuk keperluan baik untuk keperluan pengawasan para pengawas lintas sektor tersebut ataupun keperluan perizinan. Demikian kalau dari saya Pak Jun tambahan jawabannya. Terima kasih Pak Indra atau Pak Banisa. Ya kan Pak Indra, Mbak Anissa. Ya, makasih Pak Jun. Mungkin saya menambahkan sedikit aja. Pertama mungkin terkait pertanyaannya Pak Heri ya, Pak Heri tadi, apakah denda OJK ini bisa ditambahkan pemberitahuan ke email. Jadi mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Bintang, mungkin saya sedikit menambahkan saja bahwa ketika suatu pihak dikenakan sanksi, maka nanti OJK akan sanksi tersebut akan diinput di SIPO gitu ya. Nah, pihak yang sudah terregistrasi pada SIPO itu maka nanti akan ada notif sebetulnya ke emailnya. Jadi dalam rangka Pak Heri nanti misalnya dikenakan ini contoh ya Pak Heri ya, contoh misalnya atau perusahaan ya, mungkin perusahaan A gitu ya, sebagai pihak yang diawasi OJK gitu ya, yang kemudian dia sudah terregistrasi di SIPO sebagai pihak yang wajib melakukan pembayaran pungutan misalnya gitu ya, maka dia kan sudah terregistrasi di SIPO. Nah, maka ketika ada sanksi yang masuk ke dalam SIPO, maka akan ada notifikasi by email. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Lalu untuk Pak Imron ya mungkin ya terkait dengan objektivitas evaluasi keberatan, mungkin itu ya, mungkin saya sharing saja bahwa proses keberatan ini ketentuannya itu diatur oleh masing-masing sektor gitu, baik di asuransi, di capital market pasar modal, kemudian di EPK gitu ya. Nah, jadi memang secara internal mungkin saya sedikit sharing saja yang saya ketahui gitu ya di capital market itu
pihak atau tim gitu ya, atau satker lah, atau direktorat gitu ya, yang menangani proses keberatan ini memang berbeda gitu ya dari pihak atau direktorat yang melakukan pengawasan dan pengenaan sanksi. Jadi memang secara tugas dan fungsinya memang adalah melakukan evaluasi atas sanksi yang dikenakan. Jadi itu mungkin saya sharing sedikit terkait dengan mungkin proses bisnis yang kami lakukan, yang mungkin sedikit menjadi hal yang secara pelaksanaannya dipisah antara proses pengawasan, pengenaan sanksi dan penanganan keberatan. Nah, lalu mungkin terkait dengan bagaimana penghitungan bunga 2% tadi ya. Tadi sudah disampaikan Pak Bintang juga bahwa bunga 2% itu muncul dalam hitungan setiap bulannya setelah sanksi dikenakan. Jadi setelah sanksi dikenakan maka akan 30 hari gitu ya, atau 1 bulan setelah sanksi itu ditetapkan, apabila belum dilakukan pembayaran maka akan terkena bunga 2% gitu, sampai dengan maksimal 48% itu gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu atau lebih kurang 1 tahun ya dari surat sanksi ditetapkan, maka nanti penagihan atas sanksi tersebut tidak lagi di OJK, tapi yang akan melakukan penagihan adalah PUPN atau negara gitu ya, negara yang akan melakukan penagihan. Kemudian tadi si Putri sudah dijawab oleh Mas Bintang. Mungkin itu saja sementara ini tambahan dari saya. Terima kasih Pak Heri, Bu Nesti, Pak Imron atas pertanyaannya, Bapak Ibu. Baik, silakan Mbak Nis. Mungkin sedikit menambahkan saja Pak terkait pertanyaan yang berkaitan dengan bunga. Di sini tadi dari pertanyaan Bu Mega Kusuma dan ada pertanyaan juga di Q&A dari Ibu Dea Wali disampaikan oleh Pak Indra dan Pak Bintang tadi gitu. Untuk perhitungannya memang dari pihak yang dikenakan SABD itu tidak perlu melakukan penghitungan, nanti itu akan keluar di SIPO. Tapi bagaimana perhitungannya itu sudah kami atur di POJK ini gitu. Jadi mungkin menjawab juga pertanyaan dari Bu Dea Walide gitu. Apakah jika terdapat denda administratif namun belum dilakukan pembayaran sehingga muncul bunga? Iya, jadi muncul bunganya itu setelah dalam jangka waktu paling lama 30 hari dari surat SABD itu ditetapkan atau surat tanggapan OJK ditetapkan belum dilakukan pembayaran, maka berlaku bunganya 2% per bulan sejak paling lama 30 hari sebelum jika belum dilakukan pembayaran tersebut. Jadi mungkin ya itu saja menjawab pertanyaan terkait pengenaan bunga. Baik, makasih Pak Bintang, Pak Indra, bisa. Mungkin sudah cukup banyak begitu ya beberapa pertanyaan baik yang teknis, detail dari Bapak Ibu. Tapi nanti silakan ya Mbak Anissa, mungkin bisa di-share ya. Email kita mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih detail itu Bapak Ibu kepada kami mungkin bisa kami jawab di saat ini di melalui email ataupun di lain kesempatan gitu ya dari OJK. Mungkin menutup satu lagi nih, karena sudah sempat resen nih, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Bintang, Pak Indra, izin Bu Nisa ya. Silakan ini izin Ibu, Bapak atau Ibu Pak Harmerita kami persilakan. Sore Ibu Harmerita atau Bapak izin. Selamat sore. Bu Harmerita atau Bapak? Baik, mungkin ya. Ya, Silakan. tes. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ini kami cuma menyampaikan denda itu munculnya kan karena keterlambatan atau ketidaktertiban pelaku usaha dalam melakukan pelaporan ya, sehingga tercatat di administrasi ya. Tolong kalau bisa ya, karena ini gini, memang iya kita tertib bayar denda, tapi secara sistemnya ini saya langsung sebut aja. Misal barusan 2025 kemarin OJK mengeluarkan insidentil ya, 2024 akhir laporan insidentil, Apollo insidentil ya 2024. Nah, di situ ada yang sistem yang harusnya itu dievaluasi untuk diupdate ya. Jadi gini, kita tidak bisa mengirimkan
tipe kode laporan insidentil yang sama pada hari yang sama. Ya, ini kami sudah mengkomunikasikan dengan pengawas, katanya pengawas juga sudah meneruskan ke mana? Ke pusat. Nah, sehingga kalau ada keterlambatan hari, masa kita keliru kan gitu. Karena bisa jadi nih, bisa jadi kebetulan kami bank ya BPR, kok BPRS. Jadi kita mau ngajukan libur nih, maaf, ngajukan masuk di hari libur itu ya, di tanggal ini. Udah tanggal ini kita kirim. Di hari ini, padahal ini udah batas terakhir ini. Kan 5 hari ya batasnya, sebelum itu harus lapor. Nggak bisa mengirimkan untuk kode laporan yang sama. Nah, ini salahnya di mana? Pasti kita kena denda satu, iya. Padahal kita sudah benar melaporkan di sini. Karena di insidentil itu beberapa pelaporan, dia tidak tersedia kamarnya. Jadi dia harus di kode ini masuknya. Sementara kita sudah mengisi kode itu untuk laporan lainnya. Gitu. Nah, itu gimana? Nah, ini tolong didukung kayak gitu ya. Didukung karena insidentil itu langsung ketika tanggal kejadian itu salah input di tanggal kejadian itu loh, nggak ada koreksi gitu loh. Sementara ini user salah input nih. Kalau slick oke itu karena koreksi, label oke bisa dikoreksi. Insidentil nggak bisa dikoreksi. Jadi kita salah input di tanggal itu aja langsung dendanya jalan itu kalau salah. Misalnya udah POJK-nya 10 hari. Saya tahu aplikasinya langsung ngelok 10 hari kalau lewat dari tanggal ini langsung denda muncul gitu kan. Padahal ini salah input gitu loh. Berkas-berkas administrasinya itu benar ya salah input di user. Nah kayak gitu. Nah ini apakah harusnya daripada muncul denda kayak gitu nanti kita misalnya kita merasa nggak salah denda terus ternyata terlewat lagi 30 hari akhirnya denda berdenda. Nah seperti itu. Apakah sistemnya itu mungkin ada notifikasi apa pemberitahuan dulu tidak langsung denda seperti itu. Kalaupun memang mau dibuat denda seperti itu ya aplikasi itu harus diupdate, dievaluasi seperti itu. Jangan ini nggak bisa kita koreksi padahal sudah tahu salah input ujung-ujung langsung muncul. Ini sudah beberapa teman ya kayak gini case-nya. Mungkin kalau karena mungkin jarang untuk satu kode beberapa pelaporan ya. Ini kebetulan sini ada dalam hari yang sama memasukkan di satu kode pelaporan. Nah ini bagaimana itu ya. Jadi efek-efeknya kan ke situ gitu loh. Denda itu tadi. Yang kedua mungkin ke depannya karena ini banyak sekali apa namanya tertib denda-denda itu. Tapi sebenarnya kami ini di pelaku jasa keuangan ini nurut. Jadi apakah tidak bisa semua denda itu munculnya itu setelah peringatan gitu, tidak langsung ujuk-ujuk didenda gitu. Nah gitu. Itu saya melihatnya POJK itu langsung telat sekian hari denda, telat sekian hari denda gitu. Kan harusnya ada pemberitahuan dulu gitu loh. Dia pemberitahuan, oh ternyata dari pemberitahuan ini nggak diindahkan nih, nggak dibenar-benarkan, nggak dikoreksi-koreksi, barulah muncul denda. Seperti itu. Jadi ini nggak langsung ujuk-ujuk denda. Setelah dilalainya sudah berdenda, nggak dibayar, naik lagi. Ini kan kayak, mohon maaf, kayak kantor pajak jadinya ya, kita itu ya. Terus yang ketiga, kalau memang ini denda berdenda ya, Kak, apa namanya kok jadi denda berdenda? Orang kami aja yang pelaku yang syariah ini ya, kalau mengenakan denda ke nasabahnya itu ya disemprit sama OJK, nggak boleh loh ya diakui pendapatan. Ini dana sosial loh ya. Apalagi ini bunga terhadap denda berdenda gitu loh. Jadi tolonglah untuk yang syariah dibedakan gitu loh. Kok sawangannya nggak konsisten ya? Kita dengan pengawas yang syariah terkait denda aja tidak boleh mengakuinya sebagai pendapatan. Apalagi denda yang berdenda gitu kan. Nah, sementara kita sendiri digitukan sama OJK-nya. Nah, kan jadi agak mismatch gitu lah. Kayak gitu ya. Barangkali untuk syariah dibuat ketentuan sendiri gitu. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Ya, baik, terima kasih Mbak Renata. Jadi concern Ibu ya usulan gitu ya terkait dengan sistem, kemudian fitur-fitur di sistem, kemudian tadi ya Bu ya harusnya ada pemberitahuan atau notifikasi lah sebelum pengenaan denda, kemudian Betul, notif. bunga atas denda. Ya ini Iya. kami koordinasikan ya Pak Bintang, Pak Indra, Bu Nisa ya. Jadi kebetulan Ibu di BPR ya Bu, kami koordinasikan Betul, ya mungkin BPRS apa-apakah. syariah, Pak. Iya, BPR Syariah ya Bu ya. Nah ini Iya, Pak. yang mungkin takutnya di sore hari ini teman-teman pengawas BPR belum hadir, tapi kami koordinasikan menjadi catatan kami Ibu masukannya atas tadi masukan terkait tadi ya sistem yang nggak bisa apa
di satu akun yang sama di hari yang sama gitu ya Bu. Kemudian notifikasi harusnya ada notifikasi lah untuk laporan-laporan gitu ya. Serta Iya, tadi bunga atas denda tolong dipertimbangkan untuk yang BPRC ya. Baik nggih. Ibu, izin mungkin gitu ya Pak Bintang, Pak Indra kita samakan ya jawabannya. Bu Hermanita terima kasih banyak Ibu masukannya. Ya, Tadi terima lebih kasih. bersifat Mohon maaf. masukan. Ya tidak apa Ibu, itu masukan buat kami biar bisa lebih baik lagi melayani Ibu dan Bapak. Baik, Ya, mungkin terima kasih. iya, makasih Ibu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu nanti mungkin link bahan ya Bu Nisa, Pak Bintang, Pak Indra bisa disampaikan termasuk kalau ini email kita ya. Jadi bisa dibuka Bapak Ibu bisa mengirimkan gitu ya case Bapak kemudian apa yang bisa kami respon. Mungkin kalau tidak bisa kami yang respon nanti mungkin pengawas Bapak dan Ibu gitu ya. Tapi mungkin Bapak bisa bertanya nih melalui pengawas Bapak dan Ibu sekaligus tadi LPPPTI gitu ya peer-to-peer ya kemana sih sebenarnya tadi yang mungkin kami belum jawab terkait dengan NPWP bisa di kami nanti kami akan coba teruskan ke satker terkait. Mungkin izin Bapak Ibu demikian sosialisasi PJK 39 tahun 2025 ini baru sosialisasi pertama. Kami dengan senang hati kalau ada pertanyaan, masukan, saran ke kami untuk implementasi penagihan ini lebih efektif, efisien dan tidak ada yang dirugikan dan yang pasti untuk kepentingan sektor jasa keuangan secara umum. Mungkin begitu, Bapak Ibu, izin kami kembalikan ke Bu Lentini. Silakan, Ibu Lentini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber serta moderator dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa materi dapat diunduh pada link yang telah tersedia. Kami ucapkan terima kasih juga atas partisipasi dari Bapak dan Ibu peserta. Selebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Om Santi, 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan, kasih Bapak Bapak Ibu. Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih Pak Bapak Ibu Ju. peserta Terima kasih, sosialisasi. Pak Indra, Bapak Isa.